sini kami akan mempresentasikan tentang refrigerasi domestik. Dasar teori perpindahan panas. Perpindahan panas merupakan perpindahan energi karena adanya perbedaan temperatur atau suhu, di mana energi yang berpindah dinamakan kalor atau heat. Panas akan terus mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah dan akan terhenti saat mencapai kestabilan temperatur. Ada 3 cara perpindahan panas, yaitu secara A. Konduksi, B. Konveksi, dan radiasi. A. Konduksi. Perpindahan panas secara konduksi ialah perpindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan beda yang menghasilkan panas. Setiap benda mempunyai konduktivitas termal atau kemampuan mengalirkan panas tertentu yang akan mengalami panas yang dihantarkan dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Semakin tinggi nilai konduksi termal suatu benda, semakin cepat benda tersebut mengalir panas yang diterima dari satu sisi ke sisi lainnya. B. Konveksi. Proses perpindahan panas melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian yang dilalui disebut konveksi. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Syarat terjadinya konveksi pada zat cair adalah adanya pemanasan. Hal ini disebabkan oleh massa jenis zat cair ikut berpindah tempat. Air yang dipanaskan secara panci, massa jenis air bagian bawah akan berkurang sehingga diganti dengan air bagian atas yang memiliki massa jenis lebih berat. Ada 2 macam perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas konveksi bebas, perpindahan panas karena adanya pergerakan fluida atau zat cair pada benda panas tanpa adanya alat bantu yang menggerakkan fluida tersebut. Tetapi pergerakan fluidanya terjadi karena adanya perbedaan massa jenis yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Contoh perpindahan panas konveksi bebas adalah panas kondensor yang berpindah secara bebas karena adanya perbedaan suhu. Perpindahan panas konveksi paksa. Perpindahan panas yang fluidnya bergerak karena adanya alat yang digunakan untuk menggerakkan fluid tersebut seperti fan atau kipas, blower, pompa, dan sebagainya. Contoh perpindahan panas konveksi paksa adalah panas kondensor yang dipindahkan secara paksa dengan menggunakan kipas yang menggerakkan udara terlihat melalui kondensor. C. Radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi karena adanya pancaran gelombang-gelombang elektromagnetik tanpa adanya media penghalang. Dengan kata lain, radiasi panas dapat melalui ruang hampa. Contoh perpindahan panas. Definisi mesin pendingin. Mesin pendingin adalah refrigerator bekerja untuk memindahkan panas dari suatu ruangan yang memiliki temperatur rendah ke suatu tempat yang memiliki temperatur yang lebih tinggi. Mesin pendingin yang banyak dipakai manusia umumnya menggunakan siklus kompresi uap. Siklus ini terjadi pada beberapa proses, yaitu kompresi kondensasi atau pengembunan, penurunan tekanan, dan evaporasi atau penguapan. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang sehingga tidak didapat temperatur yang diinginkan. Adapun proses kerja mesin sebagai berikut. Proses kompresi. Proses kerja mesin pendingin dimulai dari kompresor dengan adanya aliran listrik. Motor kompresor akan bekerja dan menghisap gas refrigerasi yang bersuhu rendah. Kemudian kompresor memanfaatkan gas refrigeran sehingga menjadi uap atau gas bertekanan tinggi yang langsung mengalir ke kondensor, atau gas bertekanan tinggi yang langsung mengalir ke kondensor. B. Proses kondensor atau pengembunan. Gas bertekanan tinggi yang sampai kondensor akan diinginkan. Proses pendingin refrigeran di dalam kondensor dapat terjadi karena suhu refrigeran lebih tinggi dari suhu atau di luar. Maka panas pada refrigeran dapat mengalir ke udara luar sehingga suhu refrigeran turun dan wujud refrigeran berubah menjadi cairan dan memasukkan pipa kapiler. C. Proses penurunan tekanan. Proses penurunan tekanan refrigeran kemudian memasukkan pipa kapiler untuk proses penurunan tekanan. Penurunan tekanan refrigeran diakibatkan karena diameter pipa kapiler lebih kecil dari diameter pipa lainnya, sehingga terjadinya hambatan pada tekanan refrigeran. Dengan adanya penurunan tekanan, maka suhu refrigeran menjadi lebih rendah. Selanjutnya refrigeran masukkan ruang evaporator untuk proses penguapan. D. Proses evaporasi.
evaporator di setiap raknya. Jadi freezer mampu membekukan sesuatu lebih banyak dibandingkan dengan kulkas non-freezer. Materi kedua akan dijelaskan oleh Chandra. Komponen utama mesin pendingin. Pada mesin pendingin terdapat komponen-komponen utama yang mempunyai perannya masing-masing. Komponen-komponen tersebut yaitu A. Kompresor, B. Kondensor, C. Filter, D. Pipa kapiler, E. Evaporator, dan fluid kerjanya adalah refrigeran. A. Kompresor. Kompresor adalah alat yang digunakan untuk menaikkan tekanan fluida gas. Kompresor merupakan inti dari sistem kompresor uap. Kompresor yang sering digunakan adalah kompresor pneumatik, dalam kurung pneumatik kompresor. Kompresor ini berada dalam satu wadah yang tertutup rapat dan digerakkan oleh motor listrik dengan komponen mekanik. Kompresor ini dapat bekerja dengan prinsip reciprocating ataupun rotari, di mana posisi poros atau toraknya bisa vertikal maupun horizontal. B. Kondensor. Kondensor berfungsi untuk melepaskan panas refrigeran. Pelepasan panas dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu refrigeran yang tinggi dengan suhu udara di lingkungan yang rendah, di mana akan terjadi perpindahan panas secara alami dari refrigeran ke udara lingkungan. Saat proses pelepasan panas terjadi, refrigeran akan mengalami proses kondensasi. Proses ini pada mesin pendingin merupakan perubahan fase refrigeran dari gas menjadi cair. C. Filter. Pada mesin pendingin tersebut dari bahan tembaga, filter berfungsi untuk menyaring kotoran, yaitu terbawa oleh refrigeran. Kotoran disaring dengan tujuan agar tidak terjadi penyumbatan di dalam pipa kapiler saat refrigeran mengalir. Karena diameter pipa kapiler lebih kecil dari pipa-pipa yang lain, kotoran yang disaring dapat berupa sisa-sisa debu pada saat proses pemelasan, uap air yang masih terjebak di dalam sistem, dan korosi pada pipa. B. Pipa kapiler. Pipa kapiler berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran dengan tujuan agar suhu refrigeran menjadi sangat rendah sehingga panas yang akan diserap oleh evaporator dapat lebih optimal. Penyebab turunnya tekanan pada refrigeran karena diameter pipa kapiler sangat kecil yang menyebabkan adanya hambatan yang dapat menurunkan refrigeran sebelum masuk ke dalam evaporator. E. Evaporator. Evaporator berasal dari kata evaporasi yang berarti penguapan. Evaporator adalah ruang atau tempat refrigeran menyerap panas. Ketika refrigeran melewati evaporator akan terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas. Proses ini terjadi karena perbedaan suhu refrigeran lebih rendah dari suhu lingkungan sekitar. Evaporator terbuat dari bahan logam, tembaga, atau aluminium karena logam berfungsi sebagai konduktor yang baik. Jenis evaporator yang banyak digunakan pada mesin pendingin adalah jenis pipa plat pada kulkas satu pintu dan pipa bersirip pada kulkas dua pintu. F. Refrigeran. Refrigeran juga sangat penting dalam suatu sistem mesin pendingin karena refrigeran berfungsi sebagai fluida yang dapat menyerap panas pada evaporator dan kemudian melepaskan panas tersebut setelah memasuki kondensor. Refrigeran dapat berubah wujud zat dari cair ke gas dan juga sebaliknya. Refrigeran yang digunakan pada penelitian mesin pendingin dengan dua evaporator ini adalah refrigeran 134A dan N-134A.
134A ini tidak beracun, tidak mudah terbakar dan relatif stabil. Siklus kompresi uap. Dari berbagai jenis sistem replikasi pada mesin pendingin, siklus replikasi uaplah yang banyak digunakan. Pada siklus ini komponen yang digunakan adalah kompresor, kondensor, pipa kapiler, dan evaporator. Skema rangkaian komponen siklus kompresi uap disajikan pada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.